Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Ningsi, NPM 19010061014, program studi tadris matematika. Di sini saya akan membuat video tentang grup faktor yang mana sebagai tugas akhir saya untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar abstrak yang diampu oleh Ibu Nur Indah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-9 tentang grup faktor. Langsung saja ke yang materi pertama nih, tentang pengertiannya dari grup faktor. Jadi grup faktor itu adalah koset AS dapat digunakan untuk membentuk sistem aljabar yang baru. Nah, di mana ini kita misalkan S grup bagian dari grup G dapat dibentuk himpunan semua koset kiri dari S, yaitu AS A di dalam G. Anggota G yang berbeda dapat saja nih membentuk koset yang sama. Kemudian ini terdapat juga ada teorema dan definisi. Teorema yang ke-9.1 nih. Teorema 9.1 ada dua teorema. Yang pertama, satu koset AS dan BS itu sama jika dan hanya jika B-1 A merupakan anggota elemen himpunan S. Dan yang kedua, AS sama dengan S jika dan hanya jika A elemen S. Itu tadi kan untuk teoremanya. Kemudian yang kedua, definisi dari 9.1. Aturan bintang dikatakan terdefinisikan dengan baik atau well defined jika A sama dengan A aksen dan B sama dengan B aksen, maka berakibat A dikali B sama dengan A aksen dikalikan B aksen. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang masih bingung nggak nih? Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu atau mau kita lanjutkan? Ini kita masih bahas tentang teorema dan definisi aja sih. Dan dari pengertiannya nih mungkin ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan kemudian ke teorema dan definisi dari X.2 ya. Teorema dan definisi dari X.2 yang pertama teoremanya. Teorema X.2. Pergandaan koset AS dikalikan BS sama dengan AB S. Terdefinisikan dengan baik jika dan hanya jika S grup bagian normal dari grup G. Gitu ya. Kemudian untuk definisinya sendiri dari 9.2, misalkan S grup bagian normal dari grup G, himpunan G atau S yang dibaca G dan S didefinisikan dengan G dan S sama dengan A S A elemen G. Dengan operasinya sendiri, yaitu dia mempunyai aturan AS BS sama dengan ABS. Maaf ya teman-teman. Kita lanjutkan ke teorema yang ke-93, 94, dan 95. Teorema yang ke-93 itu jika sistem G dan S merupakan grup. Untuk teorema yang ke-9.4, untuk sembarang integer positif N berlaku dalam kurung AS dikalikan N sama dengan AN dan dikalikan S. Untuk teorema yang ke-9.6, misalkan G garis miring S atau misalkan G dan S sembarang grup faktor, fungsi FG, fungsinya G yaitu G atau S yang didefinisikan dengan aturan Fx sama dengan X merupakan homomorfisme surjektif dari G ke G dan S dengan intinya yaitu intinya adalah di S gitu ya teman-teman. Kemudian teorema ke-97, 98, dan 910. Teorema ke-9.7, jika G dan S siklik dan setiap anggota S komutatif dengan semua anggota G, maka G-nya abelian. Nah, untuk teorema 98 atau disebut juga dengan teorema fundamental dan homomorfisme. Teoremanya yaitu jika F fungsi F G itu H homomorfisme grup dengan inti K dan petanya Fg atau fungsi G, maka G dan S isomorfis dengan Fg. Kemudian untuk teorema yang terakhir yaitu teorema yang ke-9.10. Ada dua teorema ya teman-teman. Yang pertama, sembarang grup siklik tak berhingga
isomorfis dengan Z. Ya, saya ulangi, sembarang grup siklik tak berhingga isomorfis dengan Z. Kemudian teorema yang kedua, sembarang grup siklik berhingga orde N isomorfis dengan Zn. Saya ulangi lagi, sembarang grup siklik berhingga orde N isomorfis dengan Zn. Nah, itu tadi adalah presentasi dari materi ke-9. Saya dari kelompok 5 ya, presentasi dari kelompok 5 materi ke-9 tentang grup faktor. Jadi nanti teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.